Pesta durian runtuh nyatanya belum sepenuhnya berakhir. Lonjakan harga komoditas masih terjadi hingga pecah rekor berulang kali, mulai dari tembaga, emas, hingga nikel. Harga tembaga global mencapai yang tertinggi sepanjang masa di tengah ekspektasi pertumbuhan permintaan yang kuat dan harapan akan pemotongan suku bunga di Amerika Serikat yang mendorong para investor untuk masuk ke pasar. Kenaikan tembaga pada pertengahan bulan Mei ini disebabkan oleh kekhawatiran melemahnya pasokan. Mengutip Bursa Logam London, harga tembaga patokan CMCU3 naik 1,7% menjadi $10.290 Amerika Serikat per ton, tertinggi sejak April 2022 pada pertengahan Mei 2024 lalu. Analis Goldman Sachs memperkirakan pasar tembaga olahan global kemungkinan akan menunjukkan defisit sebesar 428.000 ton pada tahun 2024. Mereka juga memperkirakan harga tembaga di London Metal Exchange akan mencapai $12.000 Amerika Serikat per metrik ton dalam beberapa bulan ke depan. Menanggapi tingginya harga komoditas akhir-akhir ini, perusahaan tambang menyatakan bahwa pergerakan harga komoditas menjadi salah satu pertimbangan untuk meningkatkan investasi. Terlebih Indonesia mengekspor tembaga ke Asia, diantaranya Jepang dan Korea. Meski demikian, pengusaha tidak bisa serta-merta meningkatkan produksi di tengah lonjakan harga komoditas. Capaian penjualan emas kita di tahun 2023 itu mencapai 26 ton. Untuk tahun ini, kuartal 1 2024, capaian penjualan kita sekitar 7 ton. Dan mempertimbangkan bahwa situasi global dan tren kenaikan permintaan emas, kita mentargetkan adanya sales atau penjualan di tahun ini di 2024 sekitar 37 ton atau naik 11 ton dibandingkan capaian tahun lalu, di 26 ton. Jadi kita sangat optimis bahwa market akan mengapresiasi kenaikan harga emas ini dengan permintaan yang cukup tinggi ya, sehingga kita dari Antam sendiri sudah bersiap mengantisipasi kenaikan permintaan ini dengan produksi dan channel penjualan yang lebih agresif. Tingginya harga tembaga dalam beberapa waktu terakhir dinilai terjadi akibat perbaikan ekonomi China sebagai salah satu konsumen tembaga tertinggi di dunia. Di mana kalau misalkan copper sendiri, kita ngelihat sebenarnya copper itu merupakan metal commodity of economic growth, di mana semua sebenarnya 11-12 sama, misalkan kita ngomongin timah ya Bang. 11-12 sama timah, di mana ketika ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka di situ butuh tembaga, seperti itu. Nah, kita melihat nih peningkatan harga baik tembaga ataupun emas itu walaupun meningkat tapi punya dua aspek yang berbeda ya. Kalau misalkan kita ngelihat dari sisi tembaga sendiri, peningkatan utamanya didorong oleh konsumen utama tembaga yaitu China, di mana China sudah menunjukkan sedikit banyak perbaikan ya dari aktivitas baik manufaktur ataupun retail, di mana kedua perbaikan tersebut nantinya akan menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dan kalau misalkan kita lihat dari sisi US, walaupun US itu bisa dibilang sekarang a bit volatile ya, bukan a bit, tapi sangat volatil, di mana ekonominya belum punya firm footing yang ajak ya, inflasi tinggi, terus ekonominya juga pertumbuhan yang terakhir masih di bawah ekspektasi, tapi masih ada pertumbuhan di mana ketika ekonomi tumbuh di situ butuh emas yang butuh metal yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya, salah satunya tembaga seperti itu. Sementara itu, emas dunia berada di tren bullish setelah pemangkasan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed diperkirakan terjadi 2 kali pada tahun ini. Harapan patahnya tren suku bunga tinggi pada 2024 melambung kala inflasi Amerika Serikat periode April mendingin. Selain itu, pasar terdongkrak setelah China, konsumen utama logam industri, serta emas mengumumkan langkah-langkah bersejarah untuk menstabilkan sektor properti yang dilanda krisis. Hingga pekan ketiga bulan Mei, harga emas telah menyentuh level 2.400-an per troy ounce. James Stanley, senior strategist dari Forex.com menjelaskan harga emas tengah menguji titik resistance di $2.400 Amerika Serikat per troy ounce. Jika emas mampu melewati titik tersebut, maka harganya bisa terbang ke $2.500 Amerika Serikat per troy ounce. Proyeksi dari Roth Capital Partners bahkan lebih tinggi lagi. Analis mereka, Jis Yohara, memperkirakan emas bisa saja menembus $2.600 Amerika Serikat per troy ounce dalam waktu dekat.
Dari awal tahun 2024, emas ini sentimen utamanya adalah masih global economic recession, dan juga ada lagi nih konflik yang di awal April kemarin itu terjadi antara Iran sama Israel, di mana kedua aspek tersebut tuh pasti meningkatkan harga emas karena kebutuhan investor sebagai safe haven aset. Dan juga eh, yang menarik adalah biasanya ketika The Fed itu memutuskan untuk meningkatkan suku bunga atau mempertahankan suku bunga pada level yang tinggi, di siklus-siklus sebelumnya itu dinilai oleh trader itu akan menurunkan harga emas karena apa namanya aset safe haven lain seperti US dollar dan Oke. juga bonds treasury 10 years itu akan lebih menarik seperti itu. Tapi yang sekarang enggak, karena higher for longer ini meaning akan ada resiko ekonomi makro yang sebenarnya tinggal tunggu waktu aja kapan meledaknya seperti itu. Salah satu emiten emas PT Merdeka Cooper Gold Tbk menargetkan produksi emas mencapai 120.000 ons di 2024. Hal ini didukung dengan demand emas yang diproyeksikan masih cukup tinggi, terlebih Indonesia menjadi negara produsen emas terbesar ke-8 di dunia. Kalau harga emas memang sangat dipicu oleh tadi sempat dikatakan ya bahwa Fed masih hawkish terhadap ekonomi, juga kondisi geopolitik yang tidak menentu pada saat ini ya. Dan biasanya itu menyebabkan emas menjadi daya tarik sebagai safe haven. Ya, dan emas secara tradisional, secara historis juga merupakan salah satu investasi ya dari semua kalangan masyarakat. Dan tentunya dengan kondisi-kondisi ini memang menyebabkan permintaan meningkat dan otomatis harganya juga meningkat ya. Bahkan ada yang mengatakan pada akhir tahun ini bisa mencapai 2.500 dolar per ounce ya. Jadi kita lihat saya tentunya sebagai perusahaan tambang kami sangat gembira mendengarkan kabar ini, tapi tentunya sangat banyak pengaruhnya. 2.500 tuh seperti sudah diprediksi banyak banyak sekali yang kalangan mengatakan, yang sudah bahkan mengatakan ya. JP Morgan juga mengatakan itu ya. Jadi ya cukup optimis memang. Berarti kalau dari sisi MDK sendiri sebagai salah satu produsen juga kemudian yang melakukan penambangan di sana pun melihat bahwa memang dinamika kenaikan harga ini juga masih belum berhenti sampai masih sini belum ya? berhenti ya. Walaupun memang buat kami semua kapasitas produksi terpasang tentunya tidak dengan mudah untuk ditingkatkan begitu saja. Jadi produksi sudah ada panduan untuk tahun 2024 ini. BSI mempunyai panduan antara 100.000 sampai 120.000 ounces untuk tahun ini. Tapi selain itu kita juga mengembangkan tadi proyek tembaga bawah tanah di bawah tambang emas 7 Bukit yang sekarang sudah beroperasi. Itu pun sebagai turutan produksi ada juga emas nantinya. Sementara itu harga batu bara dunia menguat sepanjang pertengahan bulan Mei 2024 seiring dengan cuaca panas yang melanda bumi sehingga meningkatkan permintaan. Harga batu bara ICE Newcastle kontrak Juni ditutup di level 140,5 dolar Amerika Serikat per ton. Kenaikan harga emas hitam ini terjadi seiring dengan cuaca yang lebih hangat dari perkiraan. Permintaan global diprediksi akan meningkat berkat gelombang panas yang sedang berlangsung di Asia serta pengisian kembali penyimpanan gas di Eropa. Analis dari ANZ Bank Australia juga menyatakan bahwa utilitas sedang meningkatkan stok sebagai antisipasi terkait permintaan penggunaan pendingin yang kuat. Kalau dari sisi batu bara ya, kita bandingin misalkan dari awal tahun. Kalau misalkan kita bandingin dari awal tahun, kenaikannya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau misalkan kita geser sedikit ke minggu ketiga atau minggu keempat Januari 2024, harga batu bara itu sempat di 118. Dan sekarang kalau walaupun banyak berita yang bilang harga batu bara turun karena sudah beberapa minggu terakhir itu dia terus naik, tapi harganya itu secara year to date itu masih naik sekitar 20% hingga 30%. Harga sekarang itu di 144 terakhir kalau saya tidak salah cek ya. Di mana sebenarnya banyak analis yang berpikir sebelumnya itu karena melihat China agak lesu ya, tapi ketika data dari kuartal 1 China itu menunjukkan kalau ekonominya sudah mulai steam up, sudah mulai ngejar lagi, itu harga batu bara ngikut. Di mana kita tahu China itu merupakan importer dan juga produsen dan konsumen terbesar batu bara di dunia ya. Konsumsi mereka mencapai 4 miliar ton per tahunnya seperti itu. Nah, dampaknya sebenarnya apa? Kalau
kalau misalkan kita lihat dampak secara ekonomi makro in general ya, dampaknya pasti kalau batu bara meningkat itu akan ke CAD dulu, current account deficit, di mana kita berharap current account deficit kita itu akan menipis melalui neraca perdagangan kita yang lebih tinggi gitu. Nah, tapi di sisi lain kita juga harus melihat beberapa komoditas lain selain batu bara yang berpengaruh ke neraca perdagangan. Salah satunya adalah salah satunya adalah minyak, di mana kalau misalkan minyak itu meningkat dengan fase yang lebih cepat dibanding batu bara, jelas premi dari peningkatan harga batu bara ini akan tergerus terus dengan peningkatan harga minyak. Pesta durian runtuh juga masih terjadi pada komoditas nikel. Harga nikel menembus rekor tertinggi pada tahun ini membuat Indonesia mendulang cuan dari ekspor nikel yang mencapai lebih dari 100 triliun rupiah sejak awal tahun. Pada pertengahan Mei ini, harga nikel kontrak 3 bulan berada di harga $20.054 Amerika Serikat per ton. Selama sebulan terakhir, harga nikel kokoh dalam tren penguatan nyaris 10%. Saat ini harganya sudah mencapai level tertinggi 2024 dan mendekati posisi tertingginya yang pernah diuji pada pertengahan September 2023. Seiring dengan kenaikan harga nikel pada tahun ini, Indonesia ternyata meraup keuntungan luar biasa. Berdasarkan data BPS, nilai akumulasi ekspor dari segmen biji nikel, ferronikel dan barang daripadanya mencapai 6,34 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 101,44 triliun rupiah. Industri nikel terbilang sudah tumbuh pesat, apalagi sejak 2020 lalu ketika pemerintah secara tegas menetapkan larangan ekspor mineral mentah khususnya biji nikel guna mendorong hilirisasi.